Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita panjatkan puja dan puji kita kehadirat Allah, Zat yang maha kuat, maha adil, maha bijaksana, maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui segala sesuatu yang gaib dan yang zahir, tidak beranak dan tidak diperanakkan, satu-satunya pencipta, pemilik, penguasa, penyiap segala kebutuhan di alam semesta ini dan juga yang akan memusnahkannya. Dia telah menggantungkan segala kebutuhan kita dengan kalimat mulia Alhamdulillah. Maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan kalimat ini. Juga kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia terbaik yang telah diperintahkan oleh Sang Pencipta untuk dijadikan sebagai suri tauladan. Menciplak hidupnya adalah ibadah. Makannya, minumnya, berpakaiannya, berumah tangga, berinteraksi dengan manusia, berhubungan dengan Sang Pencipta Allah. Sang Pencipta Allah telah memuliakan manusia terbaik ini karena ditutup risalah kenabian dan kerasulan dengannya, dan dia satu-satunya nabi dan rasul yang diutus untuk seluruh alam semesta. Sang Pencipta Allah bersama malaikatnya mengucapkan salam hormat kepada manusia terbaik ini, maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu ala alihi wa sahbihi wasallam. Seperti biasa saudara seiman, sebulan sekali tablik akbar tentang sahabat, dan membahas tentang manusia-manusia terbaik ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Baru kita membahas saja di pengajian seperti ini dari lembaran-lembaran kertas, tapi kita sudah bisa merasakan bagaimana hangatnya iman-iman mereka, bagaimana efek daripada iman dan perbuatan mereka itu sangat besar kepada kita semua. Kita bisa rasakan bagaimana kehangatan keimanan mereka. Baru membaca saja lembaran-lembaran hidup mereka, kita sudah bisa merasakan kehangatan keimanan. Saya tidak bisa bayangkan pada saat kita hidup sezaman dengan mereka, saudaraku seiman. Melihat secara fisik, mendengar langsung dari lisan mereka, berjuang bersama mereka. Dan bagaimana kalau seandainya kita hidup zaman dengan baginda Nabi SAW, pimpinan dan guru para sahabat. Sebagaimana sudah sering kita lakukan dan kita sudah dengan taufik dari Allah sampai 19 episode atau mungkin lebih dari itu, saya kurang lebih ingat 19 atau 20, kita sudah membahas dan kita bisa rasakan. Saya pada saat membuka lembaran-lembaran buku tentang sahabat ini, saya merasakan luar biasa tercas keimanan, luar biasa merasa dekat dengan Allah, luar biasa ada manusia-manusia seperti ini, dari infaknya, dari jihadnya, dari imannya, dari sholat malamnya, segala macam. Dan saya tiba-tiba berpikir, bagaimana kalau saya hidup di zaman dengan mereka? Bagaimana kalau kita menjadi temannya, sehari-hari berjalan bersama-sama? Kita jalan saja dengan sekarang seorang ikhwat atau seorang akhwat, tentu masing-masing sama jenis ikhwat dan akhwat, dan beriman, maka kita bisa merasakan efeknya. Kita merasa terawasi. Bagaimana dengan hidup di zaman mereka ini? Teman-teman sekalian, ada sebuah hadis mulia. Hadis mulia ini akan membawa berita gembira kepada kita semua orang yang beriman. Ternyata kita bisa bersama dengan para sahabat, walaupun kita tidak hidup di zaman dengan mereka. Di antaranya adalah hadis mulia yang disampaikan oleh baginda Nabi SAW, hadis riwayat Bukhari nomor 3336 dari Aisyah radhiyallahu anha, dan juga Imam Muslim meriwayatkan nomor 2638. Imam Ahmad juga meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhum. Al-arwahu junudun mujannadah, fama ta'arafa minha i'talaf, wa ma tanakara minha ikhtalaf. Ruh-ruh itu bagaikan bala tentara yang telah dipersiapkan dan diciptakan oleh Sang Pencipta Allah, yang saling mengenal satu sama yang lain karena keimanannya dan karena kekufurannya, karena ketaatan atau karena kemaksiatan. Artinya kalau memang dia taat kepada Allah, maka ruh mereka akan bersatu, merasa nyaman satu sama yang lain. Sebagian ulama hadis mengatakan mereka akan bersatu di dunia dan juga akan bersatu di akhirat kalau tidak sempat ketemu di dunia. Dan yang berselisih dengannya, maka pasti akan berpisah. Artinya kalau orang beriman senang bersama orang beriman, termasuk kita ketemu atau tidak ketemu. Di sini masuk dalam konsepnya adalah kita dengan para sahabat misalnya. Atau ahli maksiat sama ahli maksiat. Ruhnya mereka bersatu, merasa sejalan, ngobrol nyambung, nyaman duduk bersama-sama, keluar bersama-sama, partner bisnis dan segalanya. Maka kata Nabi SAW, ruh-ruh itu bagikan bala tentara yang sudah disiapkan oleh Sang Pencipta Allah. Mana yang sejalan, maka dia akan bersatu, dan mana yang tidak sejalan, maka dia akan terpisah. Makna tadi saya sudah katakan, kalau orang beriman akan bersama dengan orang beriman merasa nyaman, dan kalau orang yang fasik atau kafir akan bersama dengan orang fasik dan kafir. Dan ulama hadis sebagian mengatakan yang dimaksud juga di sini adalah bisa saja bagi orang-orang yang mencintai seorang mukmin yang belum dia temui dan dia jadikan sebagai idola seperti para sahabat, para tabi'in, para ulama-ulama yang terdahulu, maka bukan mustahil ruhnya mereka tetap akan bersatu, karena bahasa ruh di sini jelas sekali ruh bisa hidup di alam dunia dan alam akhirat. Sementara jasad kita hanya sampai di dunia, setelah itu Allah akan berikan jasad yang baru kalau hari kebangkitan nanti. Berarti penggunaan lafaz ruh di sini menandakan
memang kita akan bersatu dengan mereka. Belum lagi hadis Bukhari yang lain jelaskan juga, seorang sahabat buru-buru datang dan mengatakan, ya Rasulullah, seseorang amalnya kurang, tapi dia sangat mencintai satu kaum. Bagaimana keadaannya? Maksudnya nanti di akhirat. Kata Nabi SAW, Al-mar'u ma'aman ahabbah. Seseorang akan bersama dengan orang yang dia cintai. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita tanamkan dalam hati kita cinta kepada baginda Nabi SAW, cinta kepada sahabat yang jelas-jelas dapat jaminan surga, mendampingi Nabi mulia Muhammad SAW, dan ini sebuah kemuliaan. Ya. Dan kita mencintai mereka, maka ruh kita bukan mustahil akan bersama dengan mereka. Maka kita akan mendapatkan fadilah hadis tadi yang sudah kita paparkan. Pada siang ini teman-teman menjelang sore, kita akan membahas salah satu sahabat mulia yang terkenal dengan istilah oleh para sahabat dengan prajurit inti dalam perang Badar, juga salah satu dari nuqaba atau pemimpin yang berjumlah 12 orang yang bertemu dengan Nabi SAW di Bai'at Aqabah, akan saya jelaskan nanti itu tentunya. Kemudian juga dia adalah seorang sahabat yang Nabi SAW sudah bersabda, khusus dalam masalah kancah peperangan, punya kelebihan yang luar biasa. Dia adalah Abu Talha Al-Ansari, makanya kita tulis judulnya Abu Talha Al-Ansari, kesatria yang sejati. Karena kata Nabi SAW, la sawtu Abi Talhata fil jaishi khairu min alfi rajul. Sungguh kata Nabi SAW dalam hadis sahih, suaranya Abu Talha dalam peperangan, di kancah peperangan, lebih baik dan lebih besar pengaruhnya daripada 1000 tentara. Kata penulis di sini, kita bisa bayangkan kalau seandainya suaranya saja begitu, bagaimana dengan kiprah yang lainnya? Kalau suaranya saja sudah dinilai oleh Nabi SAW kekuatannya sama dengan 1000 orang, bagaimana dengan tebasan pedangnya? Bagaimana dengan anak panah yang dilemparkan? Ya? Bagaimana dengan kekuatan fisiknya? Maka ini biasa digunakan dalam retorika bahasa Arab teman-teman sekalian untuk menunjukkan sesuatu yang jauh lebih besar. Abu Talha radhiyallahu anhu adalah sahabat Nabi yang mulia dan dia dimulai dalam buku kita ini dengan kisah masuk Islamnya. Kisah yang sangat unik. Ada seorang wanita teman-teman bernama Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini kunyahnya, julukannya. Dan sebenarnya Ummu Sulaim ini bernama yang sangat masyhur ya. Namanya adalah Gumaisa bintu Milhan. Atau nama lain bisa dipanggil Gumaisa atau dipanggil Rumaisa. Yang sering kita dengar atau kenal masyhur namanya adalah Rumaisa radhiyallahu anha. Rumaisa ini atau Ummu Sulaim yang merupakan sekaligus ibunya Anas ibn Malik, pembantu Nabi SAW. Ummu Sulaim orang asli Madinah. Satu hari suaminya Malik mendengarkan dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Setelah syahadat, suaminya Malik membenci Islam, membenci Nabi SAW. Tidak setuju. Dan waktu itu di Madinah, belum ketemu dengan Nabi SAW, tapi terpengaruh dengan dakwanya Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Maka Malik marah dengan istrinya. Pada saat dia marah, dia mencaci maki istrinya. Kemudian dia memaksa untuk kembali kepada ajaran nenek moyang, tapi Ummu Sulaim menolak. Dengan hikmah Allah, Malik keluar dari rumahnya, ketemu dengan musuhnya, sama-sama orang Madinah, tapi musuh dia, berantem, berkelahi, akhirnya terbunuh. Matilah si Malik ini, dalam keadaan kufur tentunya. Kemudian Ummu Sulaim radhiyallahu anha berharap pahala di sisi Allah SWT, dan dia berkata dalam statement yang masyhur, saya akan bersabar dan berharap pahala dari sisi Allah dengan kematian Malik, padahal saya berharap dia tadinya juga masuk Islam, dan saya tidak akan menikah kecuali Anas memang berpikir untuk dia memiliki seorang ayah. Lalu kemudian Ummu Sulaim pun berusaha membesarkan Anas ibn Malik. Hijrahlah Nabi SAW. Tolong maaf, bagian akhwat agak merapat di belakang karena tempatnya sempit. Jadi kalau bisa merapat bagian akhwatnya. Permintaan panitia untuk merapat supaya bisa lebih longgar bagi teman-teman yang masih belum dapat tempat. Ummu Sulaim membesarkan Anas bin Malik. Sebelum hijrah Nabi SAW ke Madinah, Abu Talha, salah satu pimpinan dari orang Ansar, orang Madinah, kaya raya, gagah, terkenal kuat secara fisik. Dia kagum melihat Ummu Sulaim yang waktu itu memang masih muda dan punya anak satu Anas, dan terkenal Ummu Sulaim ini bukan seperti wanita umumnya, tidak pernah bertemu sama laki-laki, tidak interaksi, dan memang dia orangnya terkenal baik. Maka Abu Talha menawarkan diri, hai Ummu Sulaim, saya berminat untuk menikahimu. Maka Ummu Sulaim mengucapkan kalimat, wahai Abu Talha,
sungguhnya saya seorang wanita muslimah dan tidak layak menikah dengan orang musyrik. Dan pada saat itu teman-teman sekalian, terkenal berita di Madinah kalau siapapun wanita dilamar oleh Abu Talha pasti diterima. Orangnya gagah, tinggi, putih, kaya, kuat secara fisik, banyak kelebihan. Melamar, dan pada saat itu sebagian riwayat menjelaskan Abu Talha belum menikah pada saat itu. Dan dia melamar seorang janda punya anak. Dia kaget pada saat Ummu Sulaim mengucapkan kalimat tadi. Abu Talha pulang berpikir, ada masalah apa sebenarnya? Kok bisa ada seorang wanita yang dia anggap pada saat itu janda, punya anak, kemudian menolak dia. Dia merasa dan yakin pada saat itu tidak mungkin ditolak. Lalu dia telusurin kembali beritanya. Apakah memang Ummu Sulaim ini layak saya ulangi lamaran saya? Ditelusurin lagi, memang betul ditemukan, betul-betul Ummu Sulaim tidak bertemu, tidak interaksi sama laki-laki. Dan dia dapatkan informasi kalau Ummu Sulaim ini sudah masuk Islam. Abu Talha itu masih dalam keadaan kafir ya. Masih nyembah berhala. Dan dia terkenal di kalangan muslimin dan di kalangan orang-orang musyrik pun di Madinah pada saat itu. Karena ini sebelum hijrah Nabi SAW ke Madinah. Adalah orang yang sangat baik, sangat soleh dan terkenal juga punya kecantikan. Maka Abu Talha mengulangi lagi lamarannya dengan menjanjikan mahar lebih besar. Ternyata Ummu Sulaim mengulangi kalimat tapi lebih santun sekarang. Ummu Sulaim mengatakan dalam riwayat yang sahih, wahai Abu Sulaim, wahai Abu Talha, demi Allah orang sepertimu tidak layak atau tidak pantas untuk ditolak. Maksudnya kau punya kelebihan segala-galanya. Tapi engkau adalah laki-laki kafir dalam pandangan Islam. Dan aku adalah seorang wanita muslimah. Aku tidak boleh menikah denganmu dalam agama ini. Tapi jika engkau mau masuk Islam, maka aku akan jadikan Islammu itu sebagai mahar. Silakan. Kau syahadat, nikahi saya. Dan saya tidak butuh apa-apa. Saya cuma minta kamu syahadat, itu maharnya. Abu Talha bingung pada saat itu. Kok bisa sampai seperti ini wanita? Sampai dia mau menerima lamaran. Dan pada saat itu terkenal sekali sebelum masuk Islam Madinah, sebelum Nabi SAW hijrah, artinya belum Islam merata dan belum hijrah Nabi SAW, terkenal Madinah dengan mahar yang sangat tinggi. Dan umumnya wanita suka menerima mahar yang tinggi. Ini kok kenapa ada wanita tidak mau terima mahar? Jadi bertanya-tanya Abu Talha. Kemudian akhirnya dia mengatakan kepada Ummu Sulaim, baiklah, saya ingin mengikuti agama ini, tapi saya ingin tahu siapa yang akan pandu saya. Maka kata Ummu Sulaim, lebih baik Nabi SAW. Siapa itu Nabi? Ditanya, dijelaskan Nabi Muhammad SAW, penduduk Mekah dari Quraisy, dijelaskan semua oleh Ummu Sulaim. Maka dia mengatakan, baiklah kalau begitu. Maka pergilah pada saat itu Abu Talha ke Mekah bersama dengan utusan beberapa orang Ansar, dikenal dengan Nuqaba, gitu kan? Utusan Ansar. Bertemu dengan Nabi SAW di musim haji yang dikenal dengan Bai'at Aqabah. Bai'at berarti perjanjian setia, dan Aqabah adalah nama tempat lontaran di Mina. Ada lontar Aqabah ya, yang biasa dilakukan pada hari pertama, hari Tahnahar, hari Idul Adha. Kemudian nanti ada yang wusta dan ada yang sughra, tapi Aqabah yang sangat terkenal. Biasanya juga dikatakan tempat lontaran besar, sedang dan kecil, tapi ini adalah lontaran besar, namanya Aqabah. Nabi SAW di musim haji sering mendakwahi orang-orang untuk masuk Islam. Maka datanglah utusan Ansar lalu mengucapkan syahadat di hadapan Nabi SAW, termasuk Abu Talha. Termasuk Abu Talha radhiyallahu anhu mengucapkan syahadat setelah dia tanya banyak tentang Nabi SAW, kemudian dia masuk Islam. Lalu kemudian dia kembali ke Madinah. Dan dia mengatakan, wahai Ummu Sulaim, sesungguhnya aku sudah mengikuti agama Muhammad dan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Sempat Nabi SAW pada saat melihat Abu Talha datang dari Madinah, beliau mengatakan, ja'akum Abu Talha wa gurratul Islam baina ainai. Dan ini hadis disebutkan oleh At-Tayalisi dalam musnadnya. Abu Talha telah datang kepada kalian sedangkan cahaya Islam ada di antara dua matanya. Kemudian pada saat itu, Thabit, perawi hadis, waktu melihat pernikahan Ummu Sulaim dan Abu Talha terjadi di Madinah dan dihadiri hampir seluruh masyarakat Madinah, karena Abu Talha termasuk orang kaya dan punya kedudukan. Dihadirilah pernikahan ini oleh hampir semua orang pada saat itu. Dan Thabit radhiyallahu anhu, sahabat Nabi Muhammad berkata, dari Anas adalah anaknya Ummu Sulaim, berkata, kami tidak mendengar mahar yang lebih mulia daripada maharnya Ummu Sulaim, yaitu Islam. Dan gara-gara perilaku Ummu Sulaim ini, atau Rumaisa atau Gumaisa radhiyallahu anha, maka Nabi SAW didapat atau diberikan berita gembira bahwasanya Ummu Sulaim masuk surga. Gara-gara kasus tadi, dia menjadikan Islam suaminya atau calon suaminya sebagai mahar. Nabi SAW bersabda di dalam hadis yang sahih, dan hadis ini diriwayatkan Imam Muslim nomor 2456, dan Ahmad juga meriwayatkan, dan Nasai rahimahumullah meriwayatkan semua hadis ini. Kata Nabi SAW, dakhaltul jannata fasami'tu khashfatan baina yadayya faqultu ma hadhihi al-khashfah, faqila
Al-Gumaisa'u bintu Milhan. Aku masuk surga, lalu aku mendengar suara langkah kaki di depanku. Maka aku berkata, sungguh langkah kaki siapa ini? Jadi di surga, kita sudah pernah dengar riwayat kalau Nabi SAW mendengar langkah atau suara sendalnya, terompa sendalnya Bilal radhiyallahu anhu. Tapi ini juga ada hadis yang meriwayatkan kalau Nabi SAW mendengar suara sendal atau langkah kaki seorang wanita di surga. Lalu beliau bertanya kepada Jibril, suara langkah kaki siapa ini? Kata Jibril, dia adalah Al-Gumaisa bintu Milhan. Dan Al-Gumaisa atau Ar-Rumaisa adalah Ummu Sulaim. Saya sempat bertanya langsung dengan guru kami tentunya, Dr. Saleh Suhaimi. Saya telepon beliau dan saya nanyakan, Al-Gumaisa ini apakah memang beliau juga Ar-Rumaisa? Maka beliau mengatakan iya. Makanya saya sampaikan tadi kalau ini adalah namanya juga Rumaisa yang sering kita dengar dengan istilah ini. Teman-teman sekalian, pada saat setelah dia masuk Islam, maka mulailah Abu Talha mendalami Islam lebih dalam dan dia termasuk utusan Ansar yang kedua kali datang. Baiat Aqabah pertama tadi sudah, dia syahadat. Baiat Aqabah yang kedua dia datang lagi bersama Ummu Sulaim sekarang, bersama istrinya. Dan akhirnya Nabi SAW minta pada saat itu baiat. Dan salah satu dari Ansar, Ubadah bin Samit, Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu anhu berkata, ya Rasulullah, kami sudah masuk Islam nih, di baiat Aqabah yang kedua. Kami minta syarat, apa syaratnya? Kata Nabi SAW, syaratnya kalian syahadat. Kata mereka, kami sudah syahadat. Ada syarat yang lain? Saya minta kalian sholat, kalian lakukan perintah-perintah agama. Kata mereka, kami sudah jalankan. Yang kami inginkan syarat buat diri anda. Kami ingin anda datang ke Madinah. Kami ingin anda tinggalkan Mekah, pindah kepada kami. Apa syaratnya? Kata Nabi SAW, aku meminta agar kalian membelahku dan agama ini lebih daripada kalian membela diri kalian sendiri atau keluarga kalian atau harta kalian. Maka kata Sa'ad radhiyallahu anhu, kalau begitu, apa balasannya Rasulullah? Kata Nabi SAW, surga. Kata Sa'ad, kami setuju. Tiba-tiba pada saat itu ada suara keras di Mina, di atas gunung. Mereka ada satu orang teriak mengatakan, sungguh orang-orang bodoh telah berkumpul di sekitar Muzammam atau Muzammim. Ini julukan untuk Nabi SAW mereka berikan. Tentunya tidak baik ya. Dan mereka sudah sepakat untuk memerangi kalian. Maka pada saat itu Abu Talha dan Sa'ad ibn Ubadah berdiri serentak. Lalu mengatakan, ya Rasulullah, kalau anda mau kami buktikan sekarang. Haruskan pedang, sekarang kami bela anda. Bukan cuma pada saat hijrah ke Madinah, di sini juga kami siap. Maka kata Nabi SAW, bubarlah. Jangan, belum saatnya, belum diperintahkan. Maka pada saat itu pun mereka bubar dan akhirnya mereka pulang ke Madinah. Ada sebuah kisah unik dalam kehidupan rumah tangga Abu Talha dengan Ummu Sulaim yang diangkat dalam banyak riwayat yang sahih. Dan saya yakin teman-teman mungkin sudah tahu kisah ini ya. Karena pernah saya sampaikan, mungkin teman-teman juga pernah dengar dari para asatidz dan duat kita. Tapi saya sebutkan karena memang di buku kita disebutkan dan perlu disampaikan karena ini berhubungan memang dengan kisah orang yang sedang kita bahas. Abu Talha dikaruniai anak dari Ummu Sulaim. Kalau Anas tadi dari suami pertama, ini dari Abu Talha dapat anak. Anak ini laki-laki, tampan, badannya sehat. Satu hari, setelah beberapa hari dia lahir, anak ini sakit keras. Lalu kemudian Abu Talha bingung, karena dia merasa ini anak pertamanya, dia bangga dengan ini. Maka pada saat itu saudaraku seiman, dia terus menjaga anak, dia cuma keluar sholat, dia kembali lagi. Pas menjelang maghrib, kata Abu Talha, wahai Ummu Sulaim, saya akan pergi gitu kan, ke masjid, duduk bersama Nabi SAW sampai menjelang Isya, lalu saya balik. Tolong jaga baik-baik anak ini. Dia bilang baiklah. Baru keluar rumah Abu Talha, anaknya mati. Anaknya meninggal dunia. Lalu Ummu Sulaim berkata kepada Anas, anaknya, dan orang-orang ada di rumahnya, ada beberapa orang pembantunya di rumah, dia mengatakan, saya memohon dan meminta kepada kalian, jangan ada yang sampaikan ke Abu Talha tentang keadaan anaknya sampai saya sendiri ceritakan. Kata mereka, baiklah. Lalu kata Anas radhiyallahu anhu, saya menyaksikan ibu saya dandan yang belum pernah dandan sebelumnya secantik itu. Dengan sangat cantik, sangat wangi, rumah dibersihkan, lalu dia masak masakan yang sangat enak. Sambil menunggu Abu Talha balik. Habis Isya, Abu Talha balik. Ummu Sulaim yang merupakan ibunya anak itu, biasanya ibu-ibu perempuan lebih banyak terkena perasaan. Tapi lihat bagaimana dia melakukan ini karena keimanannya. Maka Ummu Sulaim radhiyallahu anha langsung menyambut istri suami depan pintu, diajak ke tempat makan sampai kenyang, lalu kemudian dia menggoda suaminya, lalu kemudian terjadi hubungan biologis. Setelah selesai, Abu Talha sudah kenyang, kemudian juga syahwatnya sudah terpenuhi, jiwanya sudah merasa tenang, baru kemudian Ummu Sulaim bertanya, wahai Abu Talha,
bagaimana menurut kamu kalau seandainya ada tetangga minjamin kita sesuatu, lalu dia minta kembali. Ada orang pinjamin sesuatu lalu dia minta, dia pemiliknya. Kita tahan atau kita kembalikan? Kata Abu Talha, demi Allah harus dikembalikan. Haknya orang. Gitu. Lalu kata Ummu Sulaim, kalau begitu berharaplah pahala dari Allah karena anakmu sudah diambil oleh pemiliknya, oleh Allah. Abu Talha tiba-tiba marah. Lalu mengatakan, hai Ummu Sulaim, bagaimana bisa kau membiarkan saya makan sampai kenyang, kau membiarkan saya menikmati tubuhmu, lalu kemudian kau tidak menyampaikan tentang kematian anakku? Aku akan laporkan kepada Nabi SAW. Maka Ummu Sulaim tidak marah, tidak apa, pakai pakainya ikut dengan suaminya ke masjid, melapor kepada Nabi SAW. Lalu Nabi SAW tersenyum, lalu kemudian beliau mengatakan, apakah kalian sempat berhubungan malam ini, tadi ini? Kata Abu Talha, iya ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, semoga Allah berkahi. Dan dari doa Nabi SAW ini, akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala membuat Ummu Sulaim hamil dan akhirnya melahirkan anak. Dalam sebuah riwayat disebutkan anak laki-laki dan diberi nama Abdullah. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim nomor 2144. Dikatakan bahwasanya Abu Talha bertemu dengan Nabi SAW sambil membawa bayi yang baru dilahirkan Ummu Sulaim setahun kemudian ya, 9 bulan kemudian. Lalu kemudian kata Abu Talha, aku meletakkan, Anas bin Malik meriwayatkan. Anas bin Malik mengatakan, aku membawa adikku yang baru lahir dari ayahku Abu Talha, dari suami ibuku Abu Talha, dan aku membawa dan meletakkan adikku di pangkuan Nabi SAW. Lalu Nabi SAW meminta 1 biji kurma ajwa Madinah, kemudian beliau mengunyahnya, atau namanya biasanya tahnik, dalam mulutnya sampai lembut, lalu beliau memasukkan ke dalam mulut bayi tersebut, dan bayi tersebut lalu kemudian mengisapnya. Maka Rasulullah SAW bersabda, lihatlah bagaimana orang-orang Ansar sangat menyukai kurma. Lalu beliau mengusap kepala bayi tersebut dan memberikan nama Abdullah. Seorang laki-laki Ansar berkata, aku melihat Abdullah ini mempunyai 9 orang anak, seluruhnya hafal Al-Quran karena berkah daripada perbuatan Ummu Sulaim. Jadi sebuah kejadian dalam rumah tangga mereka. Nanti kan kita ambil pelajaran tentunya. Kita sekarang masuk teman-teman sekalian pengalaman Abu Talha dalam peperangan. Abu Talha adalah seorang laki-laki yang sangat terkenal memiliki suara yang keras. Suara yang keras di sini bukan berarti negatif ya, kecuali orang menggunakannya untuk teriak-teriak gitu. Tetapi yang dimaksud di sini teman-teman sekalian adalah suara yang keras di kancah peperangan, dan ini sangat dibutuhkan. Di zaman dulu tidak ada pengeras suara, maka sangat dibutuhkan. Dan memang orang-orang yang punya suara keras biasanya mereka diletakkan di 4 titik ya pasukan, di bagian depan kanan, kiri depan, belakang kanan dan belakang kiri. Nanti mereka akan mengeraskan suara, baik dalam membaca Al-Quran, baik dalam menyampaikan instruksi-instruksi, dan suara mereka bisa sampai ke seluruh pasukan karena kerasnya. Dan itulah yang disebabkan sabda Nabi SAW keluar tadi, la sautu Abi Talha fil jaishi khairun min alfi rajul. Sesungguhnya suara Abu Talha dalam pasukan lebih baik daripada 1000 tentara. Dalam riwayat lain kata Nabi SAW, la sautu Abi Talha fil jaishi khairun min fi'ah. Sesungguhnya suaranya Abu Talha dalam pasukan lebih baik daripada sekelompok pasukan. Jadi beberapa kelompok pasukan, Abu Talha lebih baik walaupun dia sendiri. Di perang Badar, beliau menjadi salah satu pasukan inti Nabi SAW di depan yang mengeraskan suaranya untuk memotivasi para sahabat. Dan memang suaranya berhasil memotivasi para sahabat dengan syair-syair yang masyhur yang dia sebutkan untuk memotivasi para sahabat. Tapi yang mengukir sejarah yang tidak terlupakan adalah kehadiran Abu Talha di 2 peperangan bersama Nabi SAW. Di perang Uhud dan di perang Hunain. Di perang Uhud teman-teman sekalian, pada saat 50 pemanah Nabi SAW, 43 orang akhirnya turun dari bukit, kemudian mereka ya, dibunuh oleh pasukan Khalid bin Walid, masuk dalam bergabung dengan pasukan muslimin, lalu kemudian mereka bersibuk dengan harta ghanimah, lalu pasukan Khalid bin Walid membunuh 7 orang di atas bukit pemanah, lalu kemudian manuver dan membunuh lagi banyak pasukan muslimin, sempat muslimin terdesak. Dan Nabi SAW sempat jatuh di salah satu lubang yang dibuat oleh orang-orang munafikin di Madinah, di sekitar lokasi Uhud, dan Nabi SAW sempat dipukul pundaknya dengan pedang oleh Ibnu Kami'ah. Kemudian beliau mengatakan, saya merasakan sakitnya sampai sebulan, kening beliau sempat berdarah, gigi beliau sempat pecah dan seterusnya ya. Pipi beliau sempat tertancap dengan besi yang memang ada di topi besi beliau, ada rantainya itu tempat tertancap di pipi Nabi SAW. Pada saat itu muslimin sangat terdesak dan ada 2 orang yang punya pengaruh sangat besar sekali di sini ya. Yang pertama Abu Talha dan yang kedua Talha bin Ubaidillah. Abu Talha terkenal sekali. Apa yang dia lakukan? Dia begitu melihat Nabi SAW terdesak, jatuh di lubang, maka dia datang dan menarik Nabi SAW untuk keluar. Kemudian beliau menutup badan Nabi SAW dengan badannya, menghadap ke musuh. Lalu kemudian Abu Talha mengatakan, ya Rasulullah, lindungilah, jadikanlah tubuhku sebagai tameng buat anda. Abu Talha terkenal pemanah yang ulung.
Maka Nabi SAW mengatakan, baiklah, kalau begitu saya akan lihat ke musuh, kamu yang memanah. Setiap ada muslim yang lewat, bawa kotak busur panah, dikatakan Nabi SAW berikan kepada saya. Lalu kemudian disuruh berikan kepada Abu Talha. Dan Abu Talha pun akhirnya memanah ke arah musuh. Setiap satu panah membunuh satu musuh kafir. Pada saat itu, padahal jaraknya sangat jauh. Kata Abu Talha, sampai-sampai saya sempat melepaskan panah yang tidak ada kepalanya, kayu saja, tapi membunuh orang kafir. Dengan kuasa Allah pada saat itu. Dan Nabi SAW mengatakan, lepaskan Abu Talha, lepaskan Abu Talha. Terus saja begitu sampai akhirnya Abu Talha sempat mematahkan 2-3 busur. Busur jarang sekali patah, tapi sampai patah saking kuatnya tarikan Abu Talha. Kemudian Abu Talha mengatakan, wahai Nabi Allah, aku korbankan ayah dan ibuku demi dirimu. Jangan melongo ke musuh, jangan sampai lihat ke arah musuh terlalu jauh. Karena Abu Talha duduk memanah, Nabi SAW di belakang Abu Talha. Aku khawatir anak panah akan mengenaimu, biarkan leherku yang menjadi pelindung bagi lehermu ya Rasulullah. Anas bin Malik juga berkisah pada saat itu terjadi peperangan dan kacaunya, kocar-kacirnya pasukan muslimin. Sempat aku melihat Aisyah dan Ummu Sulaim, ibunya sendiri, menyingsingkan kain mereka sehingga aku melihat gelang kaki mereka karena membawa air. Keduanya mengapit kantong air di pinggang lalu memberi minum pasukan. Keduanya mondar-mandir melakukan itu dan sempat pada saat itu pedang aku lihat jatuh dari tangan Abu Talha 2-3 kali karena memang menghadapi musuh ya. Kemudian juga Anas bin Malik meriwayatkan dalam riwayat yang lain, Abu Talha berlindung bersama Nabi SAW di balik satu tameng. Abu Talha adalah pemanah yang ahli. Jika Abu Talha melepaskan anak panah, Nabi SAW melihat sasaran anak panahnya. Dan kemudian Nabi SAW mendoakan agar anak panahnya kena pada sasaran. Juga Abu Talha menyebutkan kalimat yang terukir dalam buku-buku sejarah. Serta para sahabat mengatakan kami berharap kami yang mengucapkan kalimat itu. Dan beliau mengucapkan di masa lagi genting. Nabi SAW sendirian pada saat itu dan musuh menyerang dari semua sisi. Dia mengatakan, aku korbankan nyawaku demi melindungi nyawamu wahai Rasulullah. Aku korbankan wajahku demi melindungi wajahmu. Maka akhirnya terukirlah sejarah pada saat itu Abu Talha adalah pahlawan dan kesatria Nabi SAW di Uhud. Dan di perang Hunain juga beliau punya peran. Walaupun Abu Talha mengikuti semua peperangan Nabi SAW. Anas bin Malik meriwayatkan bahwasanya di perang Hunain Nabi SAW bersabda, man qatala qatilan falahu salbu. Barang siapa yang membunuh seseorang di kancah peperangan karena dia duel, maka dia akan mendapatkan ya, harta rampasan perang darinya. Dan ini sudah pernah saya jelaskan di bab jihad, kalau seseorang duel melawan satu lawan satu, maka berarti hasilnya akan pedangnya, perisainya musuh itu akan diberikan kepada dia. Tapi kalau seandainya peperangan sedang terjadi, maka tidak akan diberikan kepada individu kecuali memang diberikan dulu kepada pasukan panglima perang baru kemudian dibagi rata. Abu Talha pada saat itu saking kuatnya, dia sempat membunuh duel dengan 20 orang kafir dan akhirnya dia mendapatkan semua ghanimahnya. Disebutkan dalam riwayat yang lain bahwasanya Abu Talha menghadapi satu persatu musuh. Lalu kemudian dia pun mengalahkan satu persatu sementara orang sudah merasa letih. Orang sudah merasa letih sementara dia bisa mengalahkan musuh-musuh tersebut. Maka Rasulullah SAW memberikan kepadanya seluruh salb atau ghanimah dari orang-orang ini. Poin yang lain teman-teman sekalian adalah bagaimana infaknya Abu Talha di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan Abu Talha memiliki, dia termasuk orang Ansar yang kaya raya. Sebagian ulama mengatakan setelah Sa'ad ibn Mu'adz ya, dan Sa'ad ibn Ubadah yang terkenal dengan kekayaannya, maka Abu Talha adalah orang kekaya yang ketiga terkaya di Madinah. Dia memiliki harta yang sangat banyak, terutama berupa kebun kurma. Ada satu wilayah di Madinah terkenal dengan tanah yang sangat subur dan di situ ada kebun-kebun orang-orang yang kaya raya. Abu Talha memiliki sebuah kebun yang di wilayah Bayruha namanya. Nama sebidang kebun yang memang dinamakan dengan nama wilayah itu, yang semua penduduk Madinah berharap itu bisa jadi kebunnya karena bagusnya hasilnya, pohonnya subur, kemudian hasilnya banyak ya. Maka Abu Talha pun mendengar ayat Al-Quran pada saat itu turun. Surah Al-Imran ayat 92 kepada Nabi SAW yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan pernah memperoleh kebajikan sebelum kalian menginfakkan sebagian harta yang kalian cintai. Maka Abu Talha datang kepada Nabi SAW dan berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya Allah telah berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan bisa mendapatkan kesempurnaan balasan pahala sampai kalian menginfakkan apa yang paling kalian cintai. Harta yang paling aku cintai adalah Bayruha. Maka aku ingin mensedekahkan kepada Allah, di jalan Allah. Lihatlah ya Rasulullah, saya harus arahkan kemana nih? Saya wakafkan, saya berikan kepada anda, bagikan kepada kerabat, bagikan kepada muslimin. Apa yang saya harus lakukan? Maka kata Nabi SAW, bakhin, dzalika malun rabih, dzalika malun rabih.
Wa qad sami'tu ma qulta wa inni ara an taj'alaha fil aqrabin. Mengagumkan sekali, bagus sekali apa yang kau lakukan. Itu adalah harta yang pasti akan menguntungkanmu di dunia dan di akhirat. Itu adalah harta yang pasti menguntungkanmu di dunia dan akhirat. 2 kali disebutkan oleh Nabi SAW. Dikatakan, dan aku telah mendengarkan apa yang kau ucapkan. Nanti aku jadi saksi dan aku melihat engkau membagikan kepada kaum kerabatmu. Abu Talha berkata, aku akan melakukan wahai Rasulullah. Maka Abu Talha membagikan kepada kerabat-kerabatnya dan sepupu-sepupunya. Dan ini nanti kita akan ambil pelajaran tentang fadilahnya dan bagaimana orang berinfak dan Allah akan balas sesuai dengan niatnya. Makin bagus, makin dicintai sesuatu yang kita korbankan, maka makin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mau berinfak teman-teman, mau memberikan makanan atau apa saja, jangan kita berikan makanan atau uang ataupun materi karena kita sudah tidak perlu. Sudah kenyang misalnya baru kita kasih makanan. Berbeda dengan pada saat memang kita lagi lapar, kemudian kita berbagi dengan orang dari makanan itu. Maka pahalanya berbeda sesuai dengan kadar juhud atau upaya seseorang untuk mengorbankan di jalan Allah. Abu Talha juga termasuk orang pilihan Nabi SAW yang Nabi SAW khususkan untuk bisa mengambil barakah dari Nabi SAW. Artinya gini, pada saat Nabi SAW masih hidup, saudara seiman, beda dengan kondisi beliau sudah meninggal. Waktu beliau masih hidup, boleh seseorang mengambil berkah dari beliau. Seperti kasus misalnya, bekas minum Nabi SAW diminum oleh para sahabat. Bekas air wudu diambil oleh para sahabat. Gitu kan? Keringat Nabi SAW diambil, dijadikan minyak wangi oleh para sahabat. Bahkan Nabi SAW pernah mengizinkan sahabat untuk mengambil rambut beliau. Di antaranya adalah kasus yang terjadi pada Abu Talha. Disebutkan dari Anas bin Malik, anak Ummu Sulaim yang merupakan anak istri daripada Abu Talha, bahwa Rasulullah SAW pada saat lagi haji sempat melempar jumrah Aqabah. Kemudian beliau mendatangi unta-unta dan menyembelihnya. Jadi kalau orang haji teman-teman sekalian, tanggal 8 Zulhijjah dikenal dengan hari Tarwiyah, mereka pergi ke Mina pakai baju ihram, sholatnya duhur asar di jamak qasar takdim, kemudian sampai maghrib isya di jamak qasar takdim, kemudian mereka paginya tanggal 9 menuju ke Arafah. Tinggal sampai terbenam matahari, duhur asar di jamak takdim juga, jamak qasar takdim, isyaknya mereka pergi maghrib isya mereka takhirkan di Muzdalifah. Besok pagi, hari raya Idul Adha, hari nahar, kaum jemaah haji atau para jemaah haji boleh membuka ihram, tapi syaratnya harus mengerjakan salah satu dari 3 hal. Walaupun 3-tiganya wajib dilakukan. Tapi boleh, salah satunya sudah boleh tahallul, cukur rambut dan kemudian mereka pakai baju biasa. Yang pertama jumrah Aqabah, melontar pada saat itu. Dan saya selalu ingatkan, jangan bilang melontar syaitan, karena nggak ada syaitan itu simbolik saja. Kemudian yang kedua adalah berkurban dan yang ketiga adalah tawaf ifadah. Hanya saja kalau suami istri itu harus tawaf ifadah dulu baru boleh berhubungan. Walaupun mereka sudah tahallul, mereka belum boleh berhubungan sampai mereka mengerjakan tawaf ifadah. Nabi SAW pada saat di musim haji, ya, sempat lempar jumrah di hari nahar, tanggal 10 Zulhijjah, lalu kemudian beliau menyembelih unta-unta kurbannya, kemudian beliau memanggil tukang bekam yang sedang duduk di situ, lalu beliau memberi isyarat kepadanya agar mencukur rambut beliau. Jadi tukang bekam biasanya ahli mencukur juga, karena mereka biasanya mencukur rambut baru membekam. Maka Nabi SAW suruh mencukur bagian sisi kanan kepala beliau SAW, lalu kemudian ada sahabat-sahabat yang mengambil rambut-rambut Nabi SAW dan Nabi biarkan. Mereka ambil dan mereka simpan, gitu kan? Ini yang saya bilang tadi, bolehnya mengambil itu, ya. Lalu kemudian Nabi SAW berkata kepada tukang cukur tadi, cukurlah sisi yang lain, sisi kiri. Kemudian semua rambutnya Nabi SAW sisi kiri beliau tampung dan beliau berkata kepada para sahabat, di mana Abu Talha? Lalu datanglah Abu Talha dan Nabi SAW memberikan itu kepadanya. Dan ini diriwayatkan Imam Muslim nomor 1305, Tirmidzi nomor 73 dalam Kitabul Hajj, dan Abu Daud sebutkan nomor 1981. Sebagian ulama hadits ada yang mengatakan, ini bukan masuk dalam bab tabarruk, bukan mengambil berkah, tapi memang masuknya dalam masalah baginda Nabi SAW menyuruh sahabat-sahabat tertentu untuk berkhidmat dengan beliau. Jadi seperti misalnya Abdullah bin Mas'ud pada saat kita bahas pertemuan kita yang sebelumnya, bagaimana beliau khusus untuk menyiapkan air wudhu Nabi SAW dan juga sandal Nabi beserta siwak, gitu kan? Itu kerjanya Abdullah bin Mas'ud. Ada sahabat Nabi yang khusus mengurus kuda Nabi SAW, ada yang mengurus unta Nabi SAW, ada yang mengurus jalan yang akan dilewati oleh Nabi SAW, ada yang menaungi Nabi SAW kalau lagi panas, ada yang khusus mengambil minuman Nabi SAW, setiap kali Nabi minum selalu dia menyiapkan, dan seterusnya. Sebagian ulama mengatakan Nabi SAW ingin rambutnya dibuang di satu tempat, maka beliau pun menyuruh para sahabat untuk mengambilnya dan sengaja membagi-bagi, gitu kan, untuk supaya para sahabat ini yang membuangnya sebagai sebuah fadilah khidmat dengan Nabi SAW. Ini pendapat yang lain yang mengatakan ini bukan masuk dalam bab tabarruk. Tapi sebagian ulama mengatakan ini adalah boleh dilakukan karena pada Nabi SAW, tapi hanya pada beliau saja. Abu Talha terkenal juga dengan ibadahnya, saudara seiman. Ini saya masih jelaskan dulu semua apa yang disebutkan dalam buku. Nanti kita akan masuk ke masalah
Apa yang kita bisa ambil fadilahnya dia, pelajaran-pelajaran, banyak sekali pelajaran yang kita ambil nanti. Abu Talha radhiyallahu anhu menjalani kehidupannya sebagai orang yang tekun ibadah, tidak pernah satu kali pun batal terlambat sholat malamnya, tidak pernah kehilangan jihad, dan juga tidak pernah berhenti dalam berpuasa. Bahkan beliau terkenal pada saat wafatnya Nabi SAW, maka beliau berpuasa selama 40 tahun tidak pernah berhenti sampai beliau meninggal. Dan dikatakan oleh Anas bin Malik, aku tidak melihat Abu Talha berbuka puasa dari puasa-puasa sunnah kecuali Idul Fitri dan Idul Adha karena beliau sakit. Dan ini bukan berarti sebagian ulama mengencikan, bukan berarti dia tiap hari puasa. Ada yang mengatakan dia Senin Kamis sama Ayyamul Bid tidak pernah lepas dan selalu beliau jaga. Ada yang mengatakan dia melakukan puasa Daud sehari puasa tidak, dan itu selama 40 tahun berjalan setelah meninggal Nabi SAW. Dan Abu Talha tidak pernah berbuka puasa baik itu dalam keadaan safar kecuali kalau beliau sakit. Dan dalam penutupan buku kita ini belum kita bahas tentu masalah bahasan ini, belum kita bahas masalah manakibnya, belum kita bahas masalah durus wal ibar atau kelebihan Abu Talha dan juga pelajaran yang bisa kita ambil dari buku ini. Tapi dalam lembaran terakhir di buku kita ini menjelaskan tentang masalah karamah Abu Talha setelah dia wafat. Abu Talha sangat cinta dengan jihad, sampai setelah meninggalnya Nabi SAW tidak pernah dia lepas pun dari jihad bersama Abu Bakar. Setelah Abu Bakar meninggal dia juga jihad bersama Umar, ya. Terus saja dia berjihad sampai akhirnya di akhir hidupnya Abu Talha sudah merasa lemah, nggak bisa lagi ikut dengan peperangan-peperangan ada yang terjadi. Maka dia dengar ada satu peperangan yang akan ditempuh tapi melalui laut. Maka dia bilang pada anak istrinya, saya akan coba pergi berperang, siapkanlah kebutuhanku. Lalu mereka bilang, siapa yang akan mendampingi Anda? Dan dia sudah tua. Dia mengatakan, bukankah Allah telah menyuruh kita untuk pergi dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 42, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, infiru khifafan wa thiqala. Berangkatlah kalian baik dalam keadaan ringan maupun berat, artinya dalam keadaan mampu atau tidak mampu, ya, sehat atau sakit, coba pergi berjihad. Maka saya tetap mau pergi. Sebagian ulama termasuk penulis buku kita menjadikan ini sebagai karamahnya dia atau kelebihan yang telah Allah berikan. Maka dia pun pergi berperang. Di tengah lautan tenggelam kapalnya. Dan Abu Talha wafat. Dan kita tahu ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, kalau orang meninggal mati syahid di lautan diampuni semua dosanya, walaupun utangnya bahkan. Gitu kan? Kalau orang mati di darat berbeda. Dan orang yang mati di lautan atau di air itu double pahala syahidnya. Maka Abu Talha mati syahid. Dan para sahabat pada saat itu, para sahabatnya berusaha untuk memikul jenazahnya. Mereka tidak dapat daratan, nanti 7 hari baru temukan daratan. Dan mereka setelah menemukan daratan, mereka mau menguburkan jenazah Abu Talha, mereka temukan jenazah Abu Talha masih utuh seperti apa adanya. Dan pada saat itu mengeluarkan bau yang wangi, yang menandakan beliau adalah mati syahid. Teman-teman sekalian, yang kita bisa ambil manaqib kelebihan Abu Talha adalah yang pertama, dia termasuk orang yang pertama masuk Islam dari orang Ansar. Lalu yang kedua, dia mengikuti semua peperangan bersama Nabi SAW dan bagaimana perannya yang sangat besar di perang Uhud, di mana dia menjadikan tubuhnya sebagai tameng pada saat membela Nabi SAW. Dan ada riwayat tadi saya lupa sebutkan, Abu Talha pada saat pulang dari perang Uhud, Ummu Sulaim menceritakan kalau tidak ada celah sedikit pun dari tubuh Abu Talha yang tidak luka. Ditemukan lebih dari 70 luka di tubuh Abu Talha, baik tombak, anak panah, sabetan pedang, karena dia memang menjadikan Nabi SAW sebagai lindungannya. Dia melindungi Nabi SAW. Dan juga bagaimana perannya dalam membunuh 20 orang kafir dalam duel. Dan ini sangat sulit, tidak semua orang bisa melakukannya. Orang mungkin mengalahkan 2 orang, 3 orang kalau duel, ya. Kalau membunuh 1 orang sulit sekali. Tapi di sini dia bisa membunuh 20 orang di perang Hunain. Kemudian yang ketiga, teman-teman sekalian, dia salah satu dari orang Ansar yang sempat membaiat Nabi SAW, sebagaimana tadi sudah kita sebutkan di baiat Aqabah yang pertama, dan akhirnya menjadi salah satu juga dari utusan orang-orang Ansar di baiat Aqabah yang kedua. Kelebihan juga Abu Talha yang keempat adalah dia memilih istri yang salihah. Dan bagaimana dia menikah dengan Ummu Sulaim, dan Ummu Sulaim menjadi sebaik-baik istri untuknya, yang memotivasi dia untuk berjihad, yang bisa melahirkan anak yang saleh buat dia, menyabarkan dia pada saat anaknya meninggal dan seterusnya. Yang kelima, bagaimana kesabaran Abu Talha pada saat anaknya meninggal. Dan kita lihat tadi, akhirnya dia melapor kepada Nabi SAW dan dia bisa menerima apa yang sudah Allah cobakan. Yang keenam, adanya karamahnya. Adanya kelebihan tadi pada saat dia mati, jenazahnya tidak hancur selama 7 hari atau tidak bau. Dan juga bagaimana kekuatan imannya dalam bersedekah pada saat dia menyumbangkan bayi Ruha, tadi wilayah atau perkebunan yang sangat dia cintai. Yang ketujuh, bagaimana zuhudnya dan bagaimana ibadahnya yang sangat besar. Termasuk tidak pernah ketinggalan 1 kali pun sholat malam, tidak pernah ketinggalan 1 kali pun puasa-puasa yang telah dianjurkan. Begitu pula jihad di 3 zaman, di zaman Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar, semuanya diikuti oleh Abu Talha. Kemudian yang terakhir teman-teman sekalian dalam masalah manaqibnya adalah bagaimana dia akhirnya mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh Nabi SAW untuk orang yang mati syahid, dan Nabi SAW sudah memberikan berita gembira kepada dia kalau dia akan mati syahid. Saya akan masuk ke inti bahasan kita teman-teman, masalah durus wal ibar, dan ini akan panjang lebar kita paparkan.
Yang pertama, dari pelajaran yang bisa kita ambil, pentingnya orang mempelajari tentang keadaan sahabat dan bagaimana mereka manusia biasa seperti kita. Dan ternyata dengan kita mempelajari kehidupan mereka dan mencontohi mereka, itu sudah cukup untuk membuat kita mendapatkan fadilah yang sama. Abu Talha dan yang lainnya radhiyallahu anhum ajma'in, mereka hanya sekedar menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangannya. Tapi mereka komitmen sampai meninggal. Akhirnya mereka mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Nabi SAW. Dan semua ulama sunnah sepakat mengatakan, apapun yang dijanjikan kepada para sahabat yang sifatnya fadilah, penyebab masuk surga, itu bisa didapatkan oleh siapapun yang datang setelah mereka yang mengikuti langkah-langkah para sahabat ini. Yang kedua teman-teman sekalian, bagaimana pentingnya seseorang menikah dengan dan memilih wanita salihah sebagai istrinya. Dan kita lihat bagaimana perannya Ummu Sulaim dalam masalah ini. Bagaimana dia betul-betul bisa menjadi istri yang salihah walaupun dia janda. Dan saya sudah pernah bilang teman-teman, janda dan gadis bukan sebuah hal yang harus. Walaupun kalau bertemu antara janda sama gadis, maka gadis didahulukan. Tetapi bukan aib orang menikah dengan janda, apalagi kalau memang orang itu dasarnya salihah. Ummu Sulaim seorang janda, Abu Talha belum menikah, tapi dia menikah dengan Ummu Sulaim karena melihat kesolehannya dan memang betul apa yang didapatkan. Dan kata para ulama, pendidikan pertama bagi anak dari semua laki-laki muslim adalah bagaimana dia memilih istri yang salihah. Karena akan melahirkan anak-anaknya yang saleh, gitu kan? Terbukti Abdullah yang lahir dari Abu Talha itu dikaruniai oleh Allah 9 orang anak. Dia sendiri Abdullah hafal Quran, 9 anaknya juga hafal Quran. Jadi cucu, anak dan cucu dari Abu Talha semuanya hafal Quran bersama dengan Abu Talha dan Ummu Sulaim. Dan ini semua tidak lepas daripada peran daripada Ummu Sulaim yang merupakan istri salihah. Dan ini sangat berbeda dengan banyaknya orang sekarang wanita atau laki-laki yang mendahulukan wanita hanya karena kecantikannya, kelebihan fisik dan tidak berpikir masalah keimanannya. Dan Nabi SAW sudah ingatkan wanita dinikahi karena 4 hal, hartanya, keturunannya, jalur nasabnya dan agamanya, dan dahulukanlah agamanya, hidupmu akan tenang. Ya, hidupmu akan tenang. Ini tentu salah satu kiprah saja dalam kehidupan Ummu Sulaim, tapi dia banyak melakukan hal-hal yang besar, termasuk dalam setiap peperangan. Kalau Abu Talha mau pergi, maka Ummu Sulaim yang paling pertama menjadi motivatornya. Pergilah wahai Abu Talha, semoga engkau mati syahid dan engkau bisa memberikan syafaatmu untuk kami. Bahkan Ummu Sulaim ikut di kancah peperangan dan ikut membantu dengan memberikan minuman tadi. Yang ketiga teman-teman sekalian, pelajaran adalah bagaimana bolehnya seseorang pada saat menikah, wanita memberikan syarat mahar adalah keislaman calon mempelainya. Sebagaimana Ummu Sulaim tadi mengatakan, Islammu Abu Talha adalah maharmu. Berarti tidak selamanya harus materi. Bisa materi, bisa uang, bisa baju, bisa tunggangan, kuda, mobil kalau kita sekarang, bisa rumah, bisa ayat Al-Quran kalau orang itu memang mau memberikannya, atau bahkan bisa kalau dia non-muslim menjadi keislamannya sebagai mahar. Dan ini diterima di dalam Islam. Yang keempat teman-teman sekalian, bolehnya seseorang berbicara dengan orang yang akan dia nikahi, tapi sebatas tidak ada pelanggaran syar'i. Ada di antara ikhwat dan akhwat kita terlalu berlebihan dalam masalah ini, atau juga ada orang yang ya terlalu kurang. Orang berlebihan misalnya dia sampai jalan berdua, padahal sudah ikut pengajian, melakukan hal-hal yang haram. Ini semua tetap tidak boleh, haram dalam Islam. Ini melampaui batas, nggak boleh. Dengan alasan mau menikah, konsep pacaran diganti supaya boleh ta'aruf, gitu kan? Boleh saja, sama dengan orang sekarang mengganti istilah ulang tahun dengan milad, sama saja. Ini bahasa Indonesia, ini bahasa Arab, gitu kan? Tapi ini contoh saja, dia ini dialihkan, ya mereka mengalihkan mana, tidak boleh teman-teman sekalian, haram. Dan jangan mulai rumah tangga dengan masalah-masalah kemaksiatan, pasti ada jadi masalah di dalam rumah tangga kita, gitu kan? Ya coba mulai dengan kebaikan-kebaikan. Jadi di sini bolehnya seseorang berbicara. Ada juga orang terlalu membatasi, dia mau menikah tapi tidak ada komunikasi sama sekali. Tidak ada pertanyaan, tidak ada apa-apa, nanti aja kalau sudah akad nikah baru saya mau cari tahu siapa orang ini. Enggak, ini keliru. Loh ya, ada orang begitu, bahkan saya dapat informasi di Saudi, dan ini ditegur oleh para ulama, di Saudi terjadi, ada orang tidak pernah kenal istrinya kecuali di malam pertama saja. Udah selesai dia datang, dia lihat istri di malam pertama, dia tidak pernah tahu sebelumnya. Padahal termasuk sunnah Nabi SAW datang, nazar, melihat, gitu kan. Bahkan kata Nabi SAW, lihatlah sesuatu yang menarik dari calon mempelaimu, gitu kan. Laki-laki boleh melihat wajah dan telapak tangan, begitu juga perempuan. Dan boleh, ini sudah saya bahas dalam kajian mahkota pengantin, boleh seseorang duduk bersama mahramnya si wanita itu, dan boleh dia berbicara, bertanya, dan boleh perempuan itu menjawabnya. Tidak ada masalah. Sekarang juga ulama mengatakan boleh seseorang wanita atau seorang laki-laki yang mau menikah menanyakan, mungkin via tulisan. Zaman dulu mungkin surat, zaman kita sekarang ada WA, ada SMS, tapi sebatas, ada batas syar'inya ya. Tidak boleh orang menyimpang, perlu sesuatu. Misal perlu tanyakan, kebiasaan kamu apa, misalnya, pekerjaan apa, gitu kan. Orang mau bertanya, perlu ditanya, pernah dijawab, gitu kan. Baik, saya seperti ini, saya seperti ini. Sebatas memberikan informasi, ini dibolehkan. Diambil daripada riwayat Abu Talha pada saat melamar Ummu Sulaim, dan Ummu Sulaim berbicara kan. Saya nggak bisa karena saya muslimah, kamu kafir, saya nggak bisa nikah. Lalu Abu Talha kembali lagi kedua kali, lalu menawarkan, saya akan berikan kamu mahar lebih banyak, menikahlah dengan saya.
Lalu kemudian Ummu Sulaim mengatakan lagi, hai Abu Talha, orang seperti kamu tidak boleh ditolak. Kan terjadi komunikasi kan? Orang seperti kamu tidak bisa ditolak, karena kamu adalah orang yang punya kelebihan banyak. Tapi saya muslimah, kamu kafir, gak bisa nikah. Kalau kau masuk Islam, saya jadikan sebagai maharnya. Saya gak butuh duit sama sekali. Berarti ada komunikasi. Nabi SAW pada saat akan menikah, pada saat ditawarkan diri oleh seorang wanita yang mau menghibahkan dirinya, Nabi SAW wanita itu bilang, ya Rasulullah, saya hibahkan diri saya pada anda. Bahkan penyampaian itu di masjid di depan para sahabat, gitu kan? Ini dalil yang sangat jelas sekali. Lalu Nabi SAW dikatakan dalam riwayat sahih ini menatap wanita tersebut dengan serius, melihat, karena ini adalah penawaran pernikahan. Melihat wajahnya, melihat telapak tangannya, lalu Nabi SAW melihat tidak ada hajat. Lalu beliau menawarkan para sahabat, dan hanya ada satu sahabat yang menikahinya. Berarti kan ada pembicaraan, gitu kan? Dan kita temukan banyak sekali riwayat di antara para sahabat, ada yang menawarkan diri, ada juga yang yang menolak, dan susah terjadi komunikasi. Yang penting tidak ada pelanggaran syar'i. Ada orang terlalu berlebihan dalam masalah ini, akhirnya terjadi pacaran yang haram sebelum nikah. Ada orang juga yang terlalu berlebihan membatasi diri sehingga dia tidak tahu apa-apa tentang pasangannya. Dan ini melanggar juga syar'i. Sampai beberapa sahabat mengatakan, saya pernah mengintai ya seorang wanita, dalam arti kata positif di sini ya. Dia tidak tahu wanita ini kegiatannya apa, maka pada saat wanita itu pergi ke satu tempat, dia melihat dari jarak jauh saja. Dia melihat wanita ini sebenarnya rutinitas setiap hari kemana sih? Oh ternyata dia pergi ke pasar belanja kebutuhan rumah, kemudian dia kembali, lalu dia masak dan seterusnya. Seperti itulah. Kebutuhan cuma seperti itu. Oh dia sudah tahu, punya gambaran. Kalau wanita ini seperti ini kegiatannya, gitu kan? Jadi sesuatu yang memang kita mau menikah itu boleh ada hukum syar'i membolehkan masalah itu. Kemudian yang selanjutnya adalah yang kelima di sini, jaminan surga bagi Ummu Sulaim radhiyallahu anha hanya karena niat mau menarik Abu Talha agar masuk Islam. Dan bolehnya orang menikah dengan mu'allaf di sini. Bolehnya orang menikah dengan mu'allaf, dan ini perlu digarisbawahi juga. Jadi jangan disalahkan kalau seorang muslimah menikah dengan laki-laki kafir yang masuk Islam. Cuma saja perlu digarisbawahi satu hal teman-teman sekalian. Kalau ada muslim dan muslimah, maka kita harus dahulukan muslim dan muslimah yang sudah pasti-pasti dalam keadaan Islam. Karena kalau la qadarullah, semoga Allah tidak takdirkan, terjadi perceraian, minimal anak-anak tidak ikut murtad, gitu kan? Tapi kalau seseorang merasa dirinya bisa memandu dan dia lihat orang ini memang betul-betul ikhlas mau masuk Islam, dia mau cari pahala, silahkan saja, tidak ada masalah. Dan ini dibolehkan dalam syariat. Makanya di sini Nabi SAW tidak pungkiri sama sekali perilaku Ummu Sulaim. Sementara Ummu Sulaim adalah termasuk sahabat yang sangat dekat dengan Nabi SAW. Hampir tiap hari Ummu Sulaim di rumah Nabi SAW, di rumah Aisyah. Dan kita sudah tahu tadi anaknya Anas bin Malik jadikan pembantu Nabi SAW selama 10 tahun. Dan kita tahu semua riwayat tentang masalah dalam rumah, umumnya dalam rumah ya, bukan semua, umumnya dalam rumah atau yang perilaku Nabi SAW sehari-hari, Anas bin Malik yang meriwayatkannya. Dan ini menandakan kedekatan Ummu Sulaim dengan Nabi SAW. Dan ini jaminan surga bagi perbuatan baik tadi. Dan kita tahu di sini bagaimana mudahnya seseorang muslim mendapatkan surga asal dia melakukannya atau mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala atau mencari ridha Allah. Yang keenam teman-teman sekalian adalah fadilah sabar. Fadilah sabar. Bagaimana seseorang sabar dalam menghadapi masalah, dan kita sudah pernah jelaskan teman-teman sekalian, sabar itu dalam 3 hal. Sabar dalam mengerjakan ketaatan, hadir di majelis ilmu, sabar. Sampai dulu teman-teman sekalian ada seorang ulama bernama Al-A'mash, ulama hadis. Al-A'mash ini kalau ngomong, disebutkan dalam kisah beliau, itu kalau beliau ngomong sering kali ludahnya terlempar-lempar. Iya. Dan ini disebutkan oleh para ulama hadis. Jadi kalau murid-muridnya dulu di depan, alhamdulillah sini di depan tidak ya. Itu kalau lagi ngomong pasti kena ludah sambil nulis. Tapi mereka sabar. Ya. Sering kali mereka selesai menulis hadis, yang penting dapat hadis, mereka mengusap wajah mereka karena ada ludah. Iya. Itu disebutkan dalam salah satu riwayat tentang beliau gitu ya. Tapi mereka sabar. Mereka sabar. Imam Ahmad pernah mencari ilmu satu hadis di ujung Irak 1 bulan naik kuda. Ngejar satu hadis baru kembali lagi. Begitu sabarnya mereka dalam menuntut ilmu, begitu sabarnya mereka dalam beribadah, gitu kan? Selalu saja begitu. Sabar dalam mengerjakan ibadah dibutuhkan. Sabar yang kedua adalah sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Semua kita pasti terlintas kesempatan untuk berzina, kesempatan untuk dusta, kesempatan untuk riba, kesempatan untuk nipu, banyak. Kan gitu. Seorang kalau safar, tinggal di hotel sendirian, terbuka pintu zina, dia bisa panggil pezina, naudzubillah. Tapi dia sabar. Seseorang bisa saja nonton sesuatu di HP-nya, tapi dia sabar. Mungkin yang buruk misalnya, tapi dia sabar. Sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Dan yang ketiga, sabar dalam menghadapi cobaan harian. Dan kata para ulama, 2 sabar yang pertama lebih penting daripada sabar yang ketiga. Maksudnya sabar dalam ketaatan, sabar dalam meninggalkan maksiat lebih penting daripada sabar dalam masalah cobaan harian. Walaupun di sini Abu Talha dan Ummu Sulaim dapat cobaan dari harian karena anaknya meninggal, gitu kan? Anaknya meninggal.
Dan kita dengarkan bersama-sama teman-teman beberapa ayat Al-Quran dulu berhubungan dengan sabar. Misalnya disebutkan di dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 10, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama yulaqqas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar, dia kalau datang cobaan, karena pahala sabar dapat kalau lagi ada cobaan, ada gangguan orang, ada fitnah, ada ghibah, ada diambil haknya, utang tidak dibayar, apalah segala macam gangguan-gangguan, butuh kesabaran. Disitulah butuh kesabaran. Dan sabar adalah menerima itu sebagai cobaan dari Allah dan ikhtiar mencari jalan keluar dari masalah itu. Dan orang-orang sabar akan mendapatkan balasan tanpa ada hisab. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, mubashshiril mukhbitin alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum was-sabirina 'ala ma asabahum wal muqimis shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang mukhbitin atau orang yang menundukkan dirinya kepada Allah, yaitu orang-orang kalau diingat Allah, disebut Allah, maka hati mereka menjadi lunak dan patuh, serta orang-orang yang sabar terhadap apa yang diujikan kepada mereka, dan orang yang suka mendirikan sholat dan juga menginfakkan apa yang kami berikan rezeki kepada mereka. Juga Allah puji orang-orang yang sabar, masuk dalam kategori hamba-hamba Allah yang terpuji. Dalam surah Al-Ahzab, surah nomor 33 ayat 35 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات. Lalu Allah datang menyebutkan والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين لفروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Sesungguhnya seluruh muslim laki-laki dan muslimah perempuan, mukmin laki-laki dan mukminah perempuan, baik, afwan, bisa merapat lagi teman-teman ikhwah, kalau masih bisa merapat, karena banyak yang di luar baru datangnya. Sesungguhnya semua muslim laki-laki dan semua muslimah perempuan dan semua laki-laki mukmin serta semua perempuan mukminah dan semua laki-laki yang suka lama ruku dan lama sujud, salah satu makna al-qanit, dan semua wanita yang juga suka ruku dan sujud atau rajin beribadah, dan semua laki-laki yang jujur dan semua perempuan yang jujur, serta semua laki-laki yang selalu sabar, ini saksi bahasan kita, dan semua perempuan yang sabar, dan semua laki-laki yang khusyuk, selalu konsentrasi dalam ibadah, dan semua perempuan yang khusyuk, serta semua laki-laki yang suka berinfak atau bersedekah, dan semua perempuan yang suka bersedekah, dan semua laki-laki yang suka berpuasa, serta semua perempuan yang suka berpuasa, dan laki-laki yang suka menjaga kemaluan mereka tidak pada yang haram, ya, dan semua perempuan juga yang menjaga kemaluan mereka tidak diletakkan pada yang haram, dan orang yang laki-laki yang banyak berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak, dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Semua itu termasuk orang sabar di sini adalah Allah janjikan bagi mereka pembersihan dosa-dosa mereka, dan Allah akan berikan pahala yang besar. Juga dalam surah Al-Anfal surah nomor 8 ayat 46 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasbiru innallaha ma'as sabirin. Selalulah bersabar, terima takdir Allah, lagi sakit, lagi cobaan, lagi apa, sabar, terima dulu itu, di situ pahalanya. Kemudian kita ikhtiar mencari jalan keluar. Sesungguhnya Allah selalu bersama dengan orang-orang yang sabar. Kalau ada cobaan teman-teman sekalian datang, seperti kasus tadi Abu Talha, dia sangat cinta dengan anaknya, tiba-tiba meninggal. Lalu Ummu Sulaim berusaha menghiburnya, dia merasa kehilangan, tapi dia sabar di sini kan. Setiap kali orang yang sabar teman-teman sekalian, dia harus memahami satu hal, artinya dia tidak sabar pun terjadi. Lalu bagaimana caranya? Artinya biar dia ribut juga tidak ada gunanya. Makanya Umar radhiyallahu anhu mengatakan, berbeda sekali antara orang yang diberikan cobaan oleh Sang Pencipta Allah lalu dia sabar sehingga dia dapat pahala dan dapat jalan keluar dari masalahnya, dengan orang yang diberikan cobaan oleh Sang Pencipta Allah terus dia mengeluh, keluh kesah, tetap aja harus sabar, tapi tidak ada pahalanya. Maka lebih baik kita bersabar, gitu kan? Itu poin supaya kita mau bersabar dalam masalah. Jadi tidak usah terlalu banyak berkeluh kesah teman-teman sekalian. Artinya kalau ada orang yang bertanya tentang masalah yang sedang kita hadapi dan kita butuh menjelaskan, kita boleh jelaskan. Tapi kalau semua orang kita ceritakan tidak perlu, gitu kan? Supaya kita tetap mendapatkan maksimal dari pahalanya. Hasan Basri mengatakan rahimahullah, puncak daripada kesabaran, pahala sabar adalah bila seseorang menahan lisannya dari penyampaian masalahnya dan dia hanya berkeluh kesah pada Allah dan pada ahlinya. Artinya memang misalnya dia sakit, dokter, misalnya dia konsultasi kepada para ulama, bukan semua orang, tetangganya, teman-temannya semua tahu masalah dia. Kemudian juga dalam Al-Imran, ayat Al-Quran Allah perintahkan kita di akhir surah Al-Imran, surah nomor 3 ayat 200. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang beriman, bersabarlah dan suruh orang-orang di sekitarmu bersabar. Wasiatkan itu, gitu kan?
dan saling membantu satu sama yang lain, eratkanlah hubungan dan bertakwalah kepada Allah agar kalian termasuk orang-orang yang beruntung. Ini kelebihan yang keenam atau pelajaran yang keenam tentang fadilah sabar. Berikut dengan dalil-dalilnya. Yang ketujuh teman-teman sekalian, perlunya seseorang itu jeli dalam memilih waktu dan tempat untuk berbicara. Memilih waktu, tempat dan juga kosakata untuk berbicara. Di sini saya jelaskan dari kejadian Ummu Sulaim pada saat jeli sekali bagaimana dia menyampaikan masalahnya kepada suaminya. Kata sebagian ulama hadis, Ummu Sulaim radhiyallahu anha dapat jaminan surga karena perilaku tadi masuk Islamnya Abu Talha, dan bukan mustahil hadis yang tentang Nabi SAW mendengarkan telapak kakinya justru terjadi setelah dia menawarkan Abu Talha masuk Islam dan Nabi SAW dengar, dan juga setelah meninggalnya anaknya yang dia sabar dalam menghadapinya. Bukan seperti sebagian muslimah pada saat anaknya bukan cuma meninggal, sakit saja, dia tambah membuat suaminya bingung gitu kan. Makanya akan menambah masalah, memperkeruh permasalahan. Tapi bagaimana ini anaknya meninggal dia masih bisa sabar, dia tahu ini adalah kuasa Allah SWT, apalagi meninggal adalah ajal, tidak mungkin bisa dihidupkan lagi kembali. Kemudian juga dia membuat suaminya sabar. Sebagaimana Al-Imran ayat tadi ayat 200. Dan di sini memilih tempat, waktu untuk berbicara adalah sangat penting dalam masalah rumah tangga. Jangan marah pada saat pasangan lagi jangan bicara pada saat pasangan lagi emosi. Kemudian kita memilih kosakata yang tepat ya supaya memang bisa selesai permasalahannya. Kalau tidak maka akan makin keruh. Dan pelajaran yang lain teman-teman sekalian, tidak bolehnya seorang muslim dan muslimah mencampuri urusan orang lain tanpa ada haknya di situ. Misal, dia dengar berita seseorang terjadi masalah, suami istri misalnya, lalu dia ikut-ikutan campur di situ. Menunjukkan kepeduliannya, menunjukkan prihatinnya, nggak ada urusannya sama sekali. Karena dia tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Kenapa terjadi? Ya. Dia tidak tahu, apalagi kalau dia cuma dengar sepihak, maka bermasalah. Dan ini masalah ya. Kalau kita berhubungan teman-teman sekalian, dengan Allah Azza wa Jalla, Allah yang maha tinggi dan maha pemurah, maka kasusnya bertobat sudah selesai. Tapi kalau kita berhubungan dengan makhluk ini beda ini. Karena selain tobat kepada Allah harus wajib hukumnya seseorang itu untuk meminta maaf. Dan itu tidak gampang. Berapa banyak rumah tangga orang rusak malah karena campur tangan orang ketiga yang mau jadi pahlawan tiba-tiba. Bukan ahlinya, ya, tidak ada urusan sama dia gitu loh. Tidak kenal. Kalaupun kenal cuma dari jauh ini nggak boleh. Sama halnya juga memberikan nasihat kepada orang yang kita tidak tahu, kita bukan bidangnya. Ada orang lagi masalah dalam usahanya, tiba-tiba kita mau jadi pahlawan, berikan masukan, akhirnya jadi tambah kacau ya, perusahaan orang gitu. Ini nggak perlu semuanya. Jadi hadits Nabi SAW yang berbunyi mulia, da' ma yaribuka ila ma la yaribuk, tinggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagimu kepada sesuatu yang bermanfaat. Ini harus jadi kaidah hidup, penting sekali untuk digarisbawahi. Makanya Ummu Sulaim berkata kepada orang sekitar rumahnya, jangan ada yang sampaikan kepada Abu Talha, biar saya sendiri. Kenapa? Takutnya nanti Anas bin Malik anaknya ataupun pembantunya ataupun orang sekitarnya, kerabatnya takut salah bahasakan. Jadi dia yang mau menyampaikan karena dia tahu dia ahlinya. Artinya seakan-akan Ummu Sulaim mau berkata, hai Abu Talha, kalau kau sedih saya juga sedih, saya ibunya, saya melahirkannya. Tapi saya bisa sabar, gitu kan? Maka ini penting teman-teman sekalian. Jadi sekali lagi jangan pernah campuri urusan-urusan orang lain kecuali kita ahlinya. Memang kita adalah seorang dokter, akhirnya kita harus tanya penyakit-penyakitnya. Seorang ustadz yang memang atau ustadzah yang harus menanyakan masalah apa, lalu kemudian memecahkan permasalahan tersebut. Tapi kalau tidak ada urusannya, kemudian tiba-tiba saja mau mencampuri, ini semua adalah hal yang buruk. Dan ini masuk dalam masalah ghibah, bahkan bisa pindah ke masalah fitnah. Kemudian teman-teman sekalian, itu tadi yang ketujuh. Yang kedelapan adalah fadilah jihad. Fadilah jihad. Dan fadilah menguasai keterampilan perang. Ini yang paling panjang yang akan saya jelaskan berhubungan dengan masalah materi kita. Keterampilan perang dan juga ya pentingnya masalah jihad. Jihad teman-teman sekalian sudah pernah kita paparkan di beberapa bahasan kita yang sebelumnya karena hampir semua sahabat hadir di jihad. Cuma saya ingatkan kembali bahwasanya seorang mukmin tidak boleh lepas dari hidupnya tentang konsep jihad. 10 tahun terakhir baginda Nabi SAW di Madinah, kalau kita tarik, ya, itu setiap 2 bulan sekali ada jihad. 2 bulan sekali. Baik beliau ikuti secara langsung, atau memang beliau SAW mengutus pasukan. Tidak boleh kita melupakan. Ada orang teman-teman terlalu berlebihan dalam masalah jihad sehingga melampaui batas seperti kaum Khawarij. Harus perang, harus bunuh orang. Enggak. Bahkan tidak mau tahu perempuan ke anak kecil ke semuanya dibunuh. Ini enggak benar, haram dalam agama. Ada juga orang terlalu kurang, tidak mau jihad sama sekali, bahkan tidak mau membahas dalam hidupnya. Ini salah juga, gitu kan? Kita harus tahu, Nabi SAW dan semua sahabat teman-teman jihad perang. Nabi SAW luka. Bahkan Nabi SAW waktu pergi perang Tabuk, ada satu sahabat yang sempat telat. Ya? Begitu sholat duhur, dia sholat duhur di Madinah, ingin mengejar pahala sholat duhur di Masjid Nabawi 1000. Pasukan sudah keluar.
Pasukan sudah keluar, gitu kan? Maka dia sholat bersama Nabi SAW. Nabi kirim pasukan, orang ini disuruh ikut. Setelah sholat, Nabi SAW lihat dia. Kata Nabi SAW, kenapa kau nggak pergi? Ya Rasulullah, saya rasa saya masih bisa kejar pasukan. Saya tidak mau kehilangan fadilah sholat di masjid Anda. 1000 pahala.